menjelaskan tentang statistika. Statistika mempunyai data tunggal dan data kelompok. Statistika terdiri dari 3, yaitu ukuran pemusatan, yaitu ada mean, median, modus. Ukuran penyebaran, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan ukuran letak ada jangkauan kuartil, jangkauan persentil, simpangan kuartil, dan simpangan persentil. Mean pada data tunggal. Mean sendiri adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Contoh soalnya adalah sebuah data tunggal dengan urutan sebagai berikut: 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Pada data tunggal tersebut tentukan rata-ratanya. Kita masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu median sama dengan sigma F per sigma F. Sigma X adalah jumlah semua nilai, sedangkan sigma F adalah jumlah data. Lalu kita masukkan jumlah semua nilainya. Per jumlah datanya. Jumlah datanya ada 10. Dua tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 adalah 49 per 10. Hasilnya adalah 4,9. Jadi rata-rata pada data tunggal tersebut adalah 4,9. Selanjutnya kita akan mencari mean pada data kelompok berikut. Data berat badan 50 siswa adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu, yaitu 50. Lalu kita mencari nilai tengahnya, yaitu data tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Lalu kita mencari nilai tengah dikali frekuensinya. Lalu kita jumlahkan semuanya. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. Xi adalah rata-ratanya. Lalu kita masukkan nilai tengah dikali frekuensi yang sudah dijumlahkan tadi, dibagi oleh frekuensi jumlahnya, sama dengan 63,2. Jadi rata-rata berat 50 siswa adalah 63,2 kg. Median pada data tunggal. Median sendiri adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contoh soalnya adalah tentukan median dari data tunggal berikut: 4, 5, 5, 8, 2, 1, 8. Cara menjawabnya itu kita mencari jumlah data terlebih dahulu, ada 7. Lalu urutkan data tersebut. Lalu kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 5. Dari data yang telah diurutkan. Maka median dari data tunggal berikut adalah 5. Selanjutnya adalah median pada data kelompok. Kita harus mencari median dari data kelompok berikut. Carilah frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. 3 ditambah 2 adalah 5. 5 ditambah 4 adalah 9. 9 ditambah 5 adalah 14. 14 ditambah 6 adalah 20. 20 ditambah 4 adalah 24. 24 tambah 1 adalah 25. 5 tambah 1 adalah 26. Jadi total frekuensinya ada 26.
Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu median TB ditambah setengah N dikurang kita mencari TB-nya terlebih dahulu, yaitu total frekuensi dibagi 2. Ada 13. 13 terletak pada interval 61 dan 65 dengan mempunyai frekuensi 5. Jadi 60 ditambah 0,5 adalah 60,5 tambah setengah N nya adalah total frekuensi, itu 26 dikurang F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median, yaitu 9 kurang frekuensi pada kelas median, yaitu 5. Itu adalah intervalnya adalah 5. 60,5 ditambah 26 bagi 2 adalah 13, 13 dikurang 9 adalah 4, 4 dibagi 5 adalah 0,8, 0,8 kali 5 adalah 4. Jadi 60,5 ditambah 4 adalah 64,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Hasan Salsabila dari kelas 11 BDP 2 dan dari absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modus dan juga kuartil. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada contoh angka-angka yang telah tersedia. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu modus atau data yang sering muncul. Dan cara mengerjakannya yaitu dengan cara melihat angka yang paling banyak, yaitu di sini angka yang paling banyak kan ada angka 4 dan angka 7. Jadi jumlah modus terbanyak yaitu 4 dan 7. Selanjutnya kita akan mengerjakan modus data kelompok. Berikut adalah soalnya. Selanjutnya untuk cara mengerjakannya yaitu adalah modus sama dengan B ditambah dalam kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung dikali dengan P. Kemudian kita masukkan angka, yaitu sama dengan B sama dengan 7,5 ditambah dengan B1 hasil sama dengan 5 per 5 ditambah B2 nya yaitu 7 dan P nya itu 3. Jadi 5 per 5 tambah 7 dikali dengan 3. Kemudian sama dengan 7,5 ditambah dengan 1,25 menghasilkan angka 8,75. Itu merupakan hasil modus. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan kuartil. Di sini sudah ada contoh yang telah diberi. Setelah itu kita urutkan angka-angka yang telah tersedia. Kemudian di sini kita membagi menjadi 3, yaitu ada Q1, Q2 dan Q3. Kemudian di sini kita menghitung Q1 yaitu 3 ditambah 5 kemudian dibagi 2 menjadi 4. Lalu kemudian untuk Q2 nya itu memiliki jumlah 5 dan untuk Q3 yaitu 7 ditambah 7 kemudian dibagi 2 menjadi hasil 7. Jadi untuk hasilnya yaitu Q1 nya itu 2, Q2 nya itu 5 dan Q3 nya itu 7. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan kuartil dari data kelompok, yaitu ini berikut soalnya. Nilai kuartil bawah dari data pada tabel berikut adalah. Kemudian untuk cara mengerjakannya yaitu kita masukkan N sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 2 menghasilkan 36 yang hasilnya genap. Kemudian kita memasukkan N dibagi 2 atau sama dengan 36 dibagi 2 menghasilkan angka 18 yang merupakan genap juga. Kemudian kita akan memasukkan rumus yaitu Q1 sama dengan X N per 4 ditambah X setelahnya dibagi dengan 2. Kemudian Q1 sama dengan X 36 per 4 ditambah dengan Q setelahnya dibagi dengan 2 sama dengan Q1 sama dengan X 9 ditambah X 10 dibagi 2 sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 menghasilkan angka 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fitri dari kelas 11 BDP 2 dengan absen 36. Saya di sini akan menjelaskan pengertian desil dan contoh soal serta cara mengerjakan desil tunggal dan desil kelompok dan pengertian presentil dan cara mengerjakan contoh soal presentil tunggal dan presentil kelompok.
Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian desil. Pengertian desil menurut para ahli. Untuk lebih jelas mengenai pengertian desil, berikut ini adalah beberapa definisi dan pengertian desil menurut para ahli. Pengertian desil menurut Wirawan. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, pengertian desil menurut Sudijono. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar yang masing-masing sebesar 1/10 N. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengerjakan desil tunggal dan desil kelompok. Halo, pertama saya akan menjelaskan rumus dari desil dari contoh soal data tunggal, yaitu berikut adalah nilai skor tes matematika yang diikuti oleh 17 siswa. Tentukanlah hasil dari desil ke-1. Nah, rumus dari desil ke-1 adalah desil ke sama dengan desil ke I dikali N tambah 1/10. Nah, nilai N-nya sudah diketahui adalah 17 siswa. Dan sebelum itu kita akan urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita mulai menghitung dari desil ke-1 sama dengan ke-1 per 17 tambah 1/10 dikali 17 tambah 1/10 sama dengan ke 18/10. Nah, kita akan jadi membuahkan hasil ke 1,8. Nah, kita akan di sini mencari data ke-1 adalah 19. Dan ini 8-nya kita bulatkan menjadi 0,8. Selisih dari 1 yaitu setelah dari data ke-1 adalah data kedua. Nah, dari data kedua dikurang data ke-1. 19 ditambah 0,8 dikali 24 ditambah 19. 19 tambah 0,8 dikali 5 sama dengan 19 ditambah 4. Hasilnya menjadi 23. Nah, hasil dari desil ke-1 sudah terpecahkan yaitu 23. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal desil data kelompok. Tentukan nilai desil kelima pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kalau data kelompok ditemukan rumusnya desil ke-1 sama dengan tepi bawah pada kelas desil ke I per 10 dikali banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per frekuensi I dikali panjang kelas. Nah, sebelum itu kita akan mencari letak desil I, yaitu ke I per 10 dikali banyak data. Nah, menemukan hasil desil kelima sama dengan 5/10 dikali 50 sama dengan 25. Dapat kita temukan data ke-25 terdapat pada kelas interval ke-70 per 79. Kemudian kita mencari tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Nah, kita temukan dari 70 sampai 79. 70 dikurang 0,5 sama dengan kita temukan yaitu 69,5. Kita mencari selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah kita dapatkan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Batas atasnya kita dapatkan, kita pilih salah satu, yaitu kita pilih dengan salah satu interval saya pilih interval ke 50 sampai 59. Nah, jadi panjang kelas didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. 59 dikurang
50 tambah 1. Kita temukan hasilnya itu 10. Nah, setelah kita temukan semua yang tidak ada yang kita sudah temukan, yaitu kita bisa mencari desil kelima dengan rumus di atas, yaitu tepi bawahnya 69,5 ditambah 5/10 dikali 50 dikurang 18/16, panjang kelasnya 10. Kita tentukan yaitu 69,5 ditambah 70/16. Nah, kita dapatkan hasil yaitu 73,875. Nah, jadi desil kelima dengan hasil yaitu 73,875. Setelah memahami contoh soal desil kelompok dan desil tunggal, kita lanjut ke pengertian presentil. Presentil dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai presentil. Kuartil membagi data menjadi 4 buah bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Sedangkan pada desil, pada data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga ada 9 buah nilai desil. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan presentil tunggal dan presentil kelompok. Setelah pengertian dari presentil, saya akan menjelaskan tentang contoh soal presentil dari data tunggal. Nah, sudah ditemukan, kita akan menemukan rumus dari presentil ke-75 dari data berikut adalah, jadi rumus presentil adalah presentil I sama dengan I dikali banyak data ditambah 1/100. Nah, kita sudah urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar, dan kita dapatkan banyaknya data adalah 10. Nah, kita bisa menghitung presentil ke-75. 75 banyaknya data 10 ditambah 1/100. Kita mendapatkan hasil 8,25. Nah, data yang ke-8 adalah yang kita mendapatkan data ke-8, yaitu 12. Sama dengan 12 seperempat dari data ke-9, yaitu dikali 14 dikurang 12. Jadi 12 ditambah seperempat dari data ke-9 dikurang data ke-8. Nah, kita menemukan hasil 12 ditambah seperempat dikali 2 adalah 0,5. Ya, kita mendapatkan hasil presentil ke-75 adalah 12,5. Jadi presentil ke-75 adalah 12,5. Nah, setelah kita memahami presentil data tunggal, kita akan mengerjakan contoh soal presentil data kelompok, yaitu tentukan nilai presentil ke-25 dari data berikut. Nah, kita sudah diketahui rumus dari presentil data kelompok adalah P25 sama dengan tepi bawah ditambah presentil per 100, berarti 25/100 dikali sigma FI dikurang sigma frekuensi kumulatif per FI dikali panjang kelas. Nah, sebelum itu kita akan mencari panjang kelas dulu, yaitu batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Nah, batas atasnya 25 dan batas bawahnya 1 tambah 1. Nah, kita mendapatkan hasil 5. Terus kita akan mencari tepi bawah. Terus batas bawah dikurang X. X-nya itu setengah dari sini. Setengah X. Yaitu jadi setengah 6/5. 6 dikurang 5 sama dengan 0,5. Ini yang kedua.
Berarti kita mendapatkan menghitung tepi bawah. Oke. 1 dikurang 0,5. Ini kurang 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, 26 dikurang 0,5. Nah, kita sudah menemukan adalah 25/100 kali sigma Fi sama dengan 1/4 kali 280 sama dengan 70. Nah, kita sudah menemukan persentase ke-25 adalah 70, dan di mana 70 ada di kedua ini. Jadi kita memasuki semua angkanya menjadi persentase ke-25. PB-nya yaitu 5,5. Ini ke 45, ini 5,5 ditambah 70 per sigma F, frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif adalah jumlah seluruh frekuensi. Adalah 280. Terus sigma FK per 100 per FI kali panjang kelas. Nah, kita lanjut. Persentase ke-25 sama dengan 5,5 ditambah 70 kurang 25 per 45 dikali 5, panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita lanjut. Persentil 25, 5,5 ditambah 45 per 9. 9. P25 sama dengan 5,5 ditambah 5 sama dengan persentil 25 sudah diketahui, yaitu hasilnya 10,5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia Muzalifah dari kelas 11 BDP 2 absen 19 akan membahas soal jangkauan persentil dan jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil data tunggal. Berikut contoh soalnya. Q1 dengan urutan ketiga yaitu 3, Q2 dengan urutan ke-6 dikurang urutan ke-5 dibagi 2 sama dengan 5, dan Q3 dengan urutan ke-8 sama dengan 7. Jangkauan kuartilnya adalah urutan Q3 dikurang Q1 sama dengan 7 kurang 3 dan mendapatkan hasil akhir 4. Jangkauan kuartil data kelompok. Q1 sama dengan 65,5 ditambah 25 dikurang 23 dibagi 42 dikali 3 dan mendapatkan hasilnya 65,64. Q3 sama dengan 68,5 ditambah 75 dikurang 65 dibagi 27 dikali 3 dan mendapatkan hasilnya 69,61. Jangkauan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 dan mendapatkan hasilnya adalah 1,985. Jangkauan persentil data tunggal. Berikut contoh soalnya. P10 sama dengan 10 dikali banyaknya data ditambah 1 dibagi 100 dan hasilnya menjadi 1. Lalu dicari lagi dengan rumus P10 sama dengan X1 ditambah 0,1 dikali X2 dikurang X1 dan hasilnya menjadi 2. Berikut P90 dengan rumus sama dengan hasilnya 9,9, lalu dicari lagi P90 sama dengan X9 ditambah 0,9 dikali X10 dikurang X9 dan hasilnya menjadi 8. Jangkauan persentilnya adalah 6. Jangkauan persentil data kelompok. Berikut contoh soalnya.
P10 sama dengan 62,5 ditambah 10 dikurang 5 per 18 dikali 3, dan hasilnya adalah 63,33. P90 sama dengan 68,5 ditambah 90 dikurang 65 per 27 dikali 3 sama dengan hasilnya 71,28. Jangkauan persentilnya adalah P90 dikurang P10 dan mendapatkan hasil 7,95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadra Suralaya. Di sini saya akan menjelaskan persimpangan kuadrat, data tunggal dan data kelompok, dan juga persimpangan persentil, data tunggal dan data kelompok. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Simpangan kuartil pada data berikut ini yaitu 57, 49, 30, 46, 59, 43, 2, 42, 47, 40, 45, 44, dan 56. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita akan menurutkan data untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawah. Di sini 30, 40, 42, 43. Kita uraikan kuartil 1 di sini 42, kuartil 3 di sini, kuartil 2 di sini adalah 45, dan kuartil 3 di sini adalah 49. Jadi Q1 sama dengan 42 ditambah 43 per 2 sama dengan Q1 sama dengan 42,5. Lanjut, Q3 sama dengan 49 tambah 56 per 2, Q3 sama dengan 52,5. Jadi QR sama dengan Q3 kurang Q1, QR sama dengan 52,5 dikurang 42,5 sama dengan QR sama dengan 10. Simpangan kuadratnya yaitu QD sama dengan 1 per 2 QR, QD sama dengan 1 per 2 10, QD sama dengan 5. Jadi jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data di atas adalah 10 dan 5. Lanjut ke simpangan kuadrat data kelompok. Di sini kita menentukan kuadrat atas Q3. Letak Q3 sama dengan 3 per 4 N sama dengan 3 per 4, 50 sama dengan 37,5. Di sini itu Q3 sama dengan L3 tambah 3N per 4 kurang F3 per FQ3 dikali C. Q3 sama dengan 43,5 tambah 3,50 per 4 kurang 26 per 12 kali 6. Q3 sama dengan 43,5 tambah 37,5 kurang 26 per 12 kali 6. Q3 sama dengan 43,5 tambah 11,5
per 2 dan Q3 sama dengan 4,5 tambah 5,75, yaitu jadinya Q3 sama dengan 49,25. Jadi dari kuartil atas adalah 49,25. Selanjutnya yaitu persentil data tunggal. Diketahui sebuah deret data yaitu 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 45. Di sini tentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30. Oke, sebelum ini kita mengurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Di sini 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. 75 kurung buka 10 tambah 1 kurung tutup per 10 sama dengan 8,25. Pet 75 sama dengan kali 8 tambah 0,25 kurung buka kali 9 kurang kali 8 kurung tutup sama dengan 9 ditambah 0,25 kurung buka 10 kurang 9 kurung tutup sama dengan hasilnya 9,25. Jadi persentil ke 35 di sini adalah 9,25. Lanjut lagi ke persentil data kelompok. Di sini diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini. Tentukanlah letak persentase kelompok ke 20. Kelompok 20 di sini P 25 sama dengan 50 kurang 50,5 tambah 25 kali 40 per 100 kurang 9 per 16 kali 5 sama dengan 50,5 tambah 10 kurang 9 per 16 dikali 5 sama dengan 50 kurang 5 tambah 0,31, yaitu hasilnya 50,81. Jadi nilai persentil ke 25 yaitu 50,81. Terima kasih.